mediasi kita akan laksanakan, saya akan membacakan peraturan mediasi yang wajib ditaati oleh semua pihak. Yang pertama, semua pihak yang terlibat wajib hadir tepat waktu sesuai jadwal yang telah disepakati. Yang kedua, peserta mediasi tidak diperkenankan berbicara tanpa dipersilakan oleh mediator. Yang ketiga, dilarang menggunakan kata-kata kasar, menghina, menyerang secara personal. Dan yang keempat, semua komunikasi harus dilakukan dengan nada sopan dan tidak mengganggu pihak lain. Yang kelima, tidak diperkenankan menginstruksi pihak lain saat berbicara, kecuali diminta atau diizinkan oleh mediator. Yang keenam, semua pihak wajib menghormati keputusan tersebut selama proses mediasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, saudari Nasma dan saudari Dewi. Sebelumnya terima kasih telah hadir dalam proses mediasi pada hari ini. Izinkan saya memperkenalkan diri, saya Ren Fauzia Ramadhani, SHMK, yang ditunjuk oleh Pengadilan Agama Sukoharjo untuk memfasilitasi mediasi sengketa waris berdasarkan Surat Penetapan Hakim nomor 23/KPA B1LA28 SKH 26/1/2025. Tepat pada hari ini, hari Senin, hari Kamis 22 Mei 2025, ditetapkan berlangsungnya proses mediasi ini berdasarkan Surat Mediasi nomor 501/PDTTG/2025 SKH. Proses mediasi ini bertujuan untuk mencapai penyelesaian secara damai dan kekeluargaan. Dengan hasil dari mediasi ini tidak mengikat, kecuali kedua belah pihak sepakat dengan semangat perdamaian. Saya berharap kita dapat menemukan solusi yang adil dan memuaskan. Apakah kedua belah pihak siap melakukan mediasi? Baik, sebagai langkah awal, saya ingin mendengar penjelasan dari masing-masing pihak. Silakan dari saudari Nasma sebagai penggugat dapat memulai. Baik, terima kasih sebelumnya kepada Ibu Moderator. Sebetulnya saya di sini ingin menuntut hak saya sebagai ahli waris. Jadi rumah yang ditinggali oleh Mbak Dewi ini adalah bagian dari warisan dari almarhum ayah saya. Tetapi sejak ayah saya meninggal, Mbak Dewi itu tidak pernah memberikan haknya kepada saya, dan saya itu diusir dari rumah tersebut, Bu. Padahal rumah tersebut banyak sekali kenangan saya bersama dengan almarhum ayah saya. Saya mengerti saudari penggugat. Terima kasih atas penjelasannya. Sekarang giliran dari saudari Dewi selaku tergugat. Baik, terima kasih Bu Mediator. Yang pertama, saya tuh sebenarnya tidak bermaksud untuk merebut haknya Nasma. Dan rumah itu sudah sejak lama saya tinggali dan saya rawat sejak ayah saya masih hidup. Dan ayah saya juga pernah menyampaikan pesan bahwa saya dapat mempertahankan rumah itu sebagai bagian dari warisan saya. Nah, si Nasma ini itu juga punya hak, tetapi dia itu selalu meminta lebih. Baik, terima kasih saudari Dewi. Dari penjelasan ini bahwasanya permasalahan ini berakar pada pembagian waris dan juga rumah yang menjadi simbol penting bagi kedua belah pihak. Saya ingin menekankan pentingnya menjaga hubungan dengan keluarga, terutama antara kakak dan beradik. Bagaimana hubungan kalian sebelum masalah ini muncul? Sebenarnya hubungan kami itu sebelumnya dekat, Bu. Tapi sejak ayah saya meninggal dan masalah warisan ini, hubungan kami ini menjadi renggang. Baik, sebelum itu saya dengan si Nasma itu juga jarang bertengkar, Bu. Tapi karena sikapnya Nasma, dia yang selalu menuntut ini itu, nah itu membuat saya menjadi terpojok. Saya memahami bahwa situasi ini tuh sangat menyakitkan bagi kedua belah pihak. Sebelum melangkah lebih jauh, izinkan saya menawarkan beberapa opsi untuk menyelesaikan permasalahan ini. Sebelum itu, saya ingin memastikan kembali apakah dari kalian masih memiliki keinginan untuk berdamai. Ya, saya sih sudah mencoba mengajak Mbak Dewi untuk berdamai, tetapi Mbak Dewi ini tidak ingin diajak untuk berdiskusi, Bu. Saya juga sudah bicara dengan si Nasma, ya kan? Tapi dia itu selalu keras kepala gitu, Bu. Baik, mari kita bahas untuk penyelesaian permasalahan ini. Beberapa opsi. Yang pertama, bagaimana jika rumah yang disengketakan ini bisa dijual, dan dari hasil penjualan itu
dibagi sesuai dengan hukum waris. Bagaimana pendapat kalian? Bukan. Jika saya sih tidak setuju ya Bu, karena rumah itu penuh banyak sekali dengan kenangan saya Bu. Saya juga tidak setuju, Bu. Karena rumah itu juga tempat tinggal saya dan juga keluarga saya, Bu. Baik, kalau begitu opsi yang kedua, bagaimana jika rumah itu akan tetap menjadi milik saudari Dewi, tetapi saudari Dewi memberikan kompensasi finansial kepada saudari Nasma sesuai nilai bagian warisnya? Saya rasa sih Mbak Dewi tidak akan memberikan kompensasi kepada saya Bu. Saya merasa nilai yang diminta Nasma itu terlalu tinggi, Bu. Nah, dan tidak sesuai dengan kondisi saya. Baik, jika kedua opsi ini tidak dapat diterima, apakah ada usulan dari masing-masing pihak? Sebetulnya ada Bu dari saya. Saya ingin memisahkan antara sertifikat rumah dan tanah menjadi milik masing-masing Bu. Nah, serta mengembalikan nama sesuai yang tertera dalam surat warisan. Tapi Mbak Dewi ini tidak mau dan justru menyuruh saya untuk membeli rumah tersebut. Loh, ya nggak bisa gitu. Kan saya sudah setuju dengan membeli rumah tersebut dengan senilai seharga 50 juta. Ya nggak bisa lah. Loh, kan itu sudah sesuai dengan harga pasar 50 juta, Mbak. Ya nggak bisa. Uang senilai 50 juta itu untuk apa gitu? Minimal itu ya 70 juta gitu. Dan itu pun sudah sesuai dengan kondisi yang sekarang. Ya kan saya sudah menawarkan 50 juta itu sesuai dengan harga pasaran. Cukup. Pasaran harga pasaran. Cukup. Sesuai tata tertib di awal, sebelum mediator mempersilahkan berbicara, pihak tergugat maupun penggugat jangan berbicara terlebih dahulu. Saya tekankan kembali lagi bahwa dalam mediasi ini wajib mengikuti peraturan yang sudah ada. Baik, apakah opsi yang ditawarkan oleh saudari penggugat, saudari Nasma, dapat diterima oleh saudari Devi? Tidak, saya tidak setuju sama sekali. Baik, apabila ketiga opsi tersebut tidak dapat diterima, apakah masih ada usulan dari masing-masing pihak? Saya juga tidak setuju. Saya sangat menyesalkan belum bisa menemukan solusi sebagai mediator. Tugas saya adalah memfasilitasi diskusi, namun jika dirasa mediasi ini gagal, proses penyelesaian akan kembali saya serahkan kepada majelis hakim. Saya ingin memastikan kembali lagi kepada kedua belah pihak, apakah kalian benar-benar tidak ingin mempertimbangkan kembali dengan opsi lain? Saya itu tidak setuju ya Bu. Saya akan tetap melanjutkan kasus ini ke pengadilan. Ya, saya juga akan siap untuk melanjutkan proses ini ke pengadilan. Baiklah, dengan berat hati saya menyatakan bahwa mediasi pada hari ini tidak menghasilkan kesepakatan. Saya berharap meski tidak tercapainya perdamaian, kalian dapat menjaga hubungan keluarga di luar keputusan hukum. Proses mediasi ini dinyatakan selesai. Hasil ini akan saya laporkan kepada majelis hakim untuk ditindaklanjuti. Terima kasih atas kehadiran para pihak. Semoga Allah memberikan jalan terbaik kepada kalian berdua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.